malah mendukung penangkapan terhadap kami. Loh, gimana sih Pak Roy? Kan katanya nggak apa-apa di penjara, nggak masalah di penjara, senyum aja. Ini bagian dari perjuangan. Ya udah, hadapi aja Pak Roy. Ngapain minta-minta dukungan dari mahasiswa, dari MUI dan lain sebagainya? Mohon maaf ya Pak ya. Saya ini orang biasa, saya cuma nanya apa hubungannya Bapak ngurusin ijazah palsu dengan jabatan Bapak sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Mendingan tuh Bapak urusin tuh ya masalah korupsi dana haji yang sampai sekarang gak jelas beritanya. Kalian bisa nggak kebayang atau kepikiran gitu loh, negara Indonesia sebesar ini, seindah ini, ya kan, dan yang dilindungi dengan hukum dan ada undang-undang ibarat kata di negara kita ini, terus harus tunduk kepada kelompok mereka ini, Kebayang nggak kan? Nah, coba kebayang nggak? Kesedihan kalian bertiga adalah kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia sudah muak menengok muka kalian ini tukang fitnah. Setiap hari menebar fitnah di media sosial. Kali ini Mr. Panci dengan berat hati menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang siapa? Tentang si Dewa Panci ya, yang ternyata panen dukungan. Wah, keren kali ya. Persis seperti yang disampaikan oleh para ternak abah Nepal bahwa Dewa Panci banyak dapat dukungan dari masyarakat ya. Tetapi sialnya dukungannya bukan mendukung dirinya untuk terus memfitnah Jokowi, melainkan rakyat mendukung penetapannya sebagai tersangka. Ada. Tidak hanya MUI saja teman-teman ya yang mendukung penetapan tersangka si Dewa Panci dan kawan-kawan. Kalangan mahasiswa dan juga ormas keagamaan ya. Secara tidak sengaja saya membaca beberapa berita online, ternyata juga mendukung penetapan Dewa Panci sebagai tersangka, bahkan mendukung penahanan Dewa Panci. Mantap ya. Sampai gitu para anak-anak abah Nepal pada tantrum semuanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dan kami juga mengimbau kepada beberapa pihak, khususnya dua pihak, adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden gitu. Ya, yang katanya bank Nusantara ya, malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain? Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI kemana? Malah mendukung penangkapan terhadap kami. Loh, gimana sih Pak Roy? Kan katanya nggak apa-apa di penjara, nggak masalah di penjara, senyum aja.
ini bagian dari perjuangan. Ya udah, hadapi aja Pak Roy. Ngapain minta-minta dukungan dari mahasiswa, dari MUI dan lain sebagainya. Ya kalau memang Anda yakin bukti Anda itu kuat, ya nggak usah panik, hadapi aja persidangan. Ya adu bukti aja di sana dengan UGM, Pak Jokowi dan kelompok-kelompok Anda, adu bukti aja di sana. Nggak usah panik Pak Roy. Mohon maaf ya Pak ya. Saya nih orang biasa, saya cuma nanya apa hubungannya Bapak ngurusin ijazah palsu dengan jabatan Bapak sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Mendingan tuh Bapak urusin tuh, ya. Masalah korupsi dana haji yang sampai sekarang gak jelas beritanya. Ya sudah dipanggil ke KPK. Terus apa? Sudah ditetapkan sebagai tersangka tuh belum tuh? Ya, sudah disidangin belum? Itu dana haji korupsi Pak, korupsi bikin bangkrut negara, apalagi uang umat untuk ibadah. Apa urgensinya Bapak ngurusin masalah Roy Suryo CS? Itu yang buat gue bingung, please. Bingung gue Pak, bingung. Pembelajaran apa? Pembelajaran supaya rakyat gak berani bersuara. Please Bapak, urusin tuh korupsi dana haji. Halo guys, selamat good siang buat teman-teman semua. Hari ini aku bikin PT lagi. Nah, jadi di sini aku ingin bercerita dan mengajak teman-teman semua untuk apa ya? Menyadari gitu loh. Kalian lihat kan ini di sini kan ada nih teroris ya di Indonesia nih, teroris di Indonesia nih, atau ya sejenis pemberontak lah. Mereka ini sebenarnya pemberontak atau teroris di negara kita ini. Ada Tipa, ada Roy, ada Rismon, dan ada juga tuh itu yang besar badannya itu tuh. Nah, itu provokator. Nah, sebenarnya provokator. Dan ada kelompok-kelompok yang lain. Ya kurang lebihnya ya kurang lebih 20. Ya dibanyakan 30 lah. Dibanyakan lagi ya paling 40 lah. Jadi begini guys, aku mau bercerita dengan apa ya, dengan serius nih guys. Ya, jadi serius gitu ya. Kalian bisa nggak kebayang atau kepikiran gitu loh, negara Indonesia sebesar ini, seindah ini, ya kan? Dan apa ya, yang dilindungi dengan hukum dan ada undang-undang, ibarat kata di negara kita ini. Terus harus tunduk kepada kelompok mereka ini. Kelompok mereka ini. Kebayang nggak kan? Nah, coba kebayang nggak? Apalagi ini yang nama Roy ini. Coba lihat. Masa Bapak Jokowi harus dihukum, ya kan? Mereka laporkan. Terus kebijakannya selama memimpin 10 tahun harus batal. Hanya gara-gara fitnah kelompok mereka ini. Fitnah yang tanpa bukti, ya kan begitu, alias peneliti abal-abal. Nah, padahal kan seorang presiden itu kan pemimpin negara ini sudah pilihan rakyat kan, hasil dari pesta demokrasi. Kemudian yang namanya Roy ini guys, dan kelompok mereka ini lagi ingin memakzulkan wakil presiden sekarang yang berpasangan dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Terus ingin dimakzulkan dengan apa? Dengan modal berfoto selfie di depan Inset di Sydney. Terus mewawancarai TKI yang kursus bahasa Inggris, kursus masak di luar negeri, gitu loh. Dan cuma memegang fotokopi sertifikat kursus. Hanya dengan bermodal selfie, itu pun dengan kamera curian milik negara, ya kan? Terus dengan sertifikat kursus TKI yang di sana, kok bisa ingin memakzulkan wakil presiden? Kan bego gitu loh. Seorang wakil presiden dimakzulkan hanya dengan modal berfoto selfie di depan Inset, gedung Inset, ya kan? Dan mewawancarai TKI yang ikut kursus, memegang sertifikat kursus gitu loh. Bego. Ya kan? Aneh.
Jadi masa hanya dengan karena kelompok mereka ini terus ingin apa ya, merusak demokrasi, terus negara, lembaga di negara ini harus tunduk kepada kelompok mereka ini. Nggak masuk akal. Ya kan? Katanya karena ini keinginan rakyat. Terus ditanya siapa rakyat? Oh, kami rakyat katanya. Lah terus yang lain yang mendukung apakah bukan rakyat di negara ini? Kan bego Roy ini. Coba lihat. Pemilu atau pesta demokrasi 5 tahun sekali itu sudah jelas. Presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat yang sudah ditentukan oleh konstitusi, yang sudah diverifikasi oleh pihak Bawaslu dan KPU, kan begitu. Nah, jelas kan? Artinya pesta rakyat, pesta demokrasi rakyat Indonesia, ya kan? Terus mau dibatalkan, digagalkan oleh segelintir, secuil kelompok mereka ini, ya, nggak masuk akal. Terus kata mereka, ini hak dan kebebasan kami untuk hak kebebasan berdemokrasi katanya. Itu katanya. Lah terus waktu pemilu kemarin itu kan sudah pesta demokrasi. Kalian kan juga mengikuti pesta demokrasi mereka ini. Tapi mereka mendukung Anies kan. Terus ibaratkan tuh yang ikut pesta demokrasi, yang mana mendukung Pak Ganjar, yang mana mendukung Prabowo. Terus itu mau tidak dianggap. Jadi yang sah itu pesta demokrasi itu hanya mereka gitu loh. Kan bego gitu loh. Aku itu yang gak masuk akal gitu loh. Negara sebesar ini, sekuat ini, harus tunduk kepada kelompok mereka ini lah. Kelompok mereka ini aja. Coba lihat. Coba lihat. Hanya dengan bermodal berfoto selfie di depan Gunung Inset, ya kan? Dengan modal kamera milik negara yang dicuri gitu loh. KPU salah, Bawaslu salah, Mahkamah Konstitusi salah, UGM salah, pihak sekolah salah, semua salah. Presiden salah, Polri salah, TNI salah, semua salah bagi mereka ini. Tidak ada yang benar. Coba lihat, hanya dengan masa ibarat di negara ini lembaga apapun tidak benar, gitu loh. Dan takut kepada kelompok mereka ini, kan aneh gitu loh. Bego kelompok tertentu ini sebenarnya provokator sebenarnya ini yang berdiri ini sebenarnya. Udah ya itu aja. Jadi pertahankan negara kita ini, jangan sampai dikuasai oleh kelompok teroris ini ya. Oke ya, itu aja. Ada korupsi, roboh, kalian tidak bersuara. Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Mengimbau kepada beberapa pihak, khususnya 2 pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden itu. Ya, yang katanya BEM Nusantara, ya. Malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain? Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI, kemana kalian? At last but not least, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo.
Kali ini kita melihat Three Musketeers atau yang disebut ya RRT, Roy, Rismond dan Tipa sedang gundah gulana karena sebentar lagi masuk penjara. Mon, sehat kok Mon? Apa kabar Mon? Agak-agak pucat nampak Mon. Minum vitamin Mon, karena bentar lagi masuk penjara Mon. Perlu ya stamina kuat untuk menghadapi pengadilan nanti. Mak Tipa, apa macam? Udah siap Mak Tipa? Nggak nangis kau? Kalau si Panci ya kan nampak kali udah hampir gila. Panci berpidato sambil menahan air mata. Kesedihan kalian bertiga adalah kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia sudah muak menengok muka kalian ini tukang fitnah. Setiap hari menebar fitnah di media sosial. Kali ini Mr. Panci dengan berat hati menahan tangis. Berpidato. Kata Mr. Panci, ada korupsi roboh, kalian tidak bersuara. Yang mana korupsi yang roboh? Kata si Panci, kenapa ketika ada korupsi di Haji MUI tidak bersuara? Itu urusan KPK. Udah ada yang ngurus, ya kan? Gak usah sibuk-sibuk kali kau. Kau urus aja diri kau sendiri. Kalau kau mau nangis Panci, kau nangis saja Panci. Gak ada yang larang. Kata si Panci, kami menghimbau kepada beberapa pihak, khususnya 2 pihak. Kau siapa mau menghimbau? Terdakwa sok menghimbau kok Panci? Panci, wake up Panci, ya. Bangun kau Panci, jangan kau berhalusinasi. Tak perlu kau menghimbau orang, himbau aja diri kau sendiri. Bertiga tuh, sama si Rismond, sama si Tipa. Udah pucat pasi semua ini. Kata si Panci, adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Mau bangkit kemana? Adik-adik mahasiswa tuh kau aja. Kau aja bakal masuk penjara. Tak mungkin kau aja orang tuh masuk penjara. Mana mau orang tuh? Enak kali kau. Anak-anakku mahasiswa, ya jangan ditiru. Ini adalah orang-orang ya manusia-manusia yang tidak berguna di negara Republik Indonesia ini. Belajar aja kalian rajin-rajin. Tapi kalian perbaiki adab. Jangan kalian tukang fitnah. Kalau kalian mau menjadi somebody di negara Republik Indonesia ini. Ini 3 ini, ya kan? Udah terganggu jiwanya. Karena bentar lagi Pak Joren. Apa enggak selamat? Mon, sekali lagi Mon. Selamat Mon. Terus kata si Panci, ya, adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sarjan atau sarden. Itulah bengaknya kau. Tak bisa kau membedakan antara sarjan dengan sarden. Makanya kau masuk penjara. Kata si Panci, yang katanya BEM Nusantara malah mendukung penangkapan terhadap kami. Bravo buat ya mahasiswa BEM nasional. Memang pantas kalian dukung untuk penangkapan si Panci and the gang. Karena mereka sudah membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi bravo buat BEM Nusantara. Hormat dari saya. Kawal terus sampai si Panci, Tipa dan Rismond ya masuk penjara. Habis itu baru kita pesta pora. Kata si Panci, ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman? Sudah nyaman lah. Capek orang tuanya ya menyekolahkan orang tua. Tak mungkin orang tua ikut sama kalian. Orang-orang bengak tukang fitnah. Rugi lah. Ya, anak mahasiswa belajar aja rajin aku. Jangan kalian ikut 3 orang gila nih. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Masuk penjara. Percuma juga kalian sekolah tinggi-tinggi kalau kalian ikut kayak gini. Berkawan sama orang yang baik. Kata si Panci, ya, ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Sudah sangat nyaman sekali Panci. Bukan kayak kau. Dikasih kau jabatan menteri. Begitu selesai kau bawa Panci pulang. Kurang nyaman apa kalau gitu? Ya, anak mahasiswa,
Anak mahasiswa sekarang itu cerdas-cerdas Panci. Bukan seperti kalian ini. Ngaku S2, S3, S4, STLR. Tapi tengok kerjanya mencari makan dengan memfitnah mantan presiden. Tahu nggak kalian yang kalian fitnah itu siapa? Mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Itu mau kalian lawan. Habislah kalian semua. Mantan presiden itu bukan kucing kurap mandi di papan. Kata si Panci, ya, kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain. Orang tuh belajar Panci. Gak perlu orang tuh demo. Yang perlu mahasiswa sekarang ini belajar, ya, karena orang itu besok bakal jadi pemimpin. Kalau orang itu turun demo, ikut cakap kalian yang bengak ini, tak jadi orang tuh nanti. Yang rugi bukan kalian Panci, emak bapaknya. Setengah mampus orang tuanya menyekolahkannya. Masa kalian ajak anaknya ya pergi demo? Ya nggak mau lah Panci. Ya kan anak mahasiswa cocok kan? Tuh mana mau orang tuh. Anak mahasiswa harus cerdas. Jangan ikut demo. Ya, sekolah rajin-rajin. Kasihan sama emak ayah kalian. Setengah mati orang tuh mencarikan uang supaya kalian tuh jadi orang. Jangan kalian ikut-ikutkan orang seperti ini. Ujung-ujungnya masuk penjara. Kata si Panci, baik itu Wapres. Wapres kenapa rupanya? Wapres gak ada yang demo. Karena Wapres itu, ya, Wapres yang baik. Tahu bekerja. Tahu dia menyayangi masyarakat Indonesia. Jadi jangan kau bawa Wapres, ya kan? Kau nggak nyenggol Wapres, kau nggak senang nanti kau. Padahal nggak nyambung ini. Jaka sembung bawa gol, nggak nyambung goblok. Terus kata si Panci lagi, kemana kalian? Di rumahnya lah. Apa yang kau cari-carian orang? Anak kau aja ke bawah. Oh tapi kau nggak punya anak, sen bulat. Anak si Tipa, kau aja. Ngapain anak orang kau aja, Panci? Anak si Tipa ada. Berapa banyak tuh anak mama bengak tukang demo tuh ada. Itu aja kalian aja, jangan anak orang. Masa kalian yang mau untung anak orang yang rugi? Terus kata si Panci, yang kedua, organisasi namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh? Kalian tidak bersuara. Ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara. Udah bersuara orang tuh, cuman gak dikasih tanya kau. Ya kan? Karena buat apa juga dikasih tahu sama kau, menyemak kau. Aduh, Mon, coba Mon, agak-agak ini Mon, goyang, jangan goyang kali kau Mon. Yang penting kau istirahat yang cukup Mon, minum vitamin, ya. Kau persiapkanlah diri kau. Jangan nanti tiba-tiba kalian sakit semuanya ya kan. Rizal Padilla ditabrak motor, si Rismon tabrak bemo, si Tipa tabrak beca, si Panci ditabrak mobil Panci keliling. Terpaksa didorong pakai kursi roda ke pengadilan. Apa kata dunia Mon? Kata si Panci, tapi kenapa ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi? Dia menunjukkan orang itu, katanya dia aktivis dan ya akademisi tapi dikriminalisasi. Siapa yang bilang kalian dikriminalisasi? Kalianlah yang mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo, tapi kalian tak sadar diri. Makanya tadi ku bilang, kalian ini ya kan berhalusinasi tingkat dewa. Kalian yang mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo, kalian pula yang merasa dikriminalisasi. Bengak jangan kau pelihara Panci, kau buang. Ini karena kebengaan kau lah, makanya kau besok masuk jeruji besi. Kalian mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan kata MUI. Mantap MUI, memang sudah tepat penangkapan manusia-manusia biadab seperti ini, ya kan? Biar masuk di dalam penjara, biar aman negara Republik Indonesia ini. Buat Karismon, Tipa, Roy, Panci, selamat menikmati jeruji besi. Iya, barusan kita menyaksikan bersama-sama pernyataan yang bagian terakhir ya, adalah pernyataan Ibu Yohana
menyikapi, bukan pernyataan ya, komentar Ibu Yohana menyikapi pernyataan si Dewa Panci ya secara resmi di sebuah mimbar bersama si krisis moneter, si Dr. Mangkrak ya kan, dan lain-lain ya. Ini menarik sekali teman-teman ya, terutama di bagian depan tadi ya. Saya tadi agak-agak ingat begitu bahwa si Dewa Panci ini sepertinya mengalami apa ya, semacam sakit hati begitu ketika MUI ya, kemudian beberapa ormas keagamaan dan juga badan eksekutif mahasiswa di universitas tertentu itu justru memberikan pernyataan dukungan terhadap penetapan dirinya dan kawan-kawan sebagai tersangka. Ya, saya heran gitu loh. Kenapa kok bisa kecewa dengan pernyataan sikap mereka? Ya, akhirnya kan saya menduga gitu loh. Kalau si Dewa Panci ini merasa kecewa dengan pernyataan mereka tersebut, berarti selama ini si Dewa Panci dan kawan-kawan ini merasa didukung oleh mereka gitu loh. Padahal mereka tidak pernah memberikan pernyataan dukungan. Atau mungkin si Dewa Panci ini merasa bahwa dirinya ini sedang menjalankan sebuah misi yang katanya misi tersebut didukung oleh orang-orang atau pihak-pihak tersebut ya. Ini saya tidak tahu ya, apakah si Dewa Panci yang miskomunikasi ataukah memang si Dewa Panci ini sedengnya udah stadium 5 gitu. Jadi dia semacam ya nggak bisa membedakan gitu salah dan benar. Dia sedang melakukan apa, jadi dia ngerasa apa yang dia lakukan itu merupakan mandat dari banyak orang. Kemudian apalagi tadi ya? Ya. Nah, apa namanya itu, banyak netizen yang justru memberikan semangat kepada si Dewa Panci agar jangan panik gitu. Agar tetap bersemangat menghadapi persidangan ya. Ya iyalah, orang selama ini dia sangat semangat sekali dalam menyerang Pak Jokowi. Masa ketika statusnya menjadi tersangka malah kendur? Ya harus lebih bersemangat lah. Dan tadi juga kita lihat bareng-bareng teman-teman ya. Ada siapa itu anak abah yang perempuan itu? Umi Ivavila ya. Anak abah Nepal yang sangat militan. Yang berasal dari mana? Padang kalau tidak salah ya. Berasal dari Padang ataukah mukim di Padang ya. Saya tidak tahu, yang jelas tadi kita dengar bareng-bareng dia sedang menyerang ya, bukan hanya menyindir MUI ya. Disinilah terlihat sekali bahwa sebetulnya para anak-anak abah itu kecerdasannya kebanyakan di bawah rata-rata begitu ya. Karena faktanya MUI itu tersebut tidak sedang memberikan pernyataan resmi, melainkan ketua MUI tersebut itu ditanya oleh wartawan ya. Nah, saya sebagai seorang mantan jurnalis ya, walaupun sampai saat ini masih tercatat sebagai jurnalis di Dewan Pers ya, saya mengetahui dengan betul ketika seorang narasumber ditanya seorang wartawan itu sulit sekali untuk tidak menjawab. Karena apa? Kalau tidak menjawab dikatakan sombong, ya, dikatakan tidak kooperatif. Karena apa? Ya wartawan itu mendapatkan beritanya ya dari mendapatkan duitnya dari berita gitu loh. Nah, kalau narasumber ditanya nggak jawab, nah itu memang apa namanya ya? Berpotensi besar dibenci oleh jurnalis gitu loh. Jadi MUI ini memberikan pernyataan tersebut itu terkait menjawab pertanyaannya wartawan ya. Nggak usahlah dibawa-bawa tentang korupsi haji. Juga bukan urusannya MUI, itu urusannya KPK ya. Koplak ini ya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian keputusan ada di tangan Anda? Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.